Bagaimana ketiadaan suara tembakan justru menghancurkan mental unit tempur Israel, membuat tank canggih menjadi bebek duduk, dan mengantarkan Israel pada kekalahan strategis yang tak terhindarkan? Strategi adaptif Al-Qassam telah membuktikan bahwa keberanian mengungguli teknologi. Simak ulasannya sampai akhir. Kekalahan bukan hanya dari kekuatan, menguak sisi lain perang modern di Gaza. Operasi militer darat skala besar yang dilancarkan oleh pasukan pertahanan Israel, IDF, ke jalur Gaza bukanlah sekadar manuver militer biasa. Ia adalah pertaruhan besar atas keyakinan bahwa keunggulan teknologi, pelatihan superior, dan kekuatan jumlah akan selalu menjadi penentu akhir dalam setiap konflik. Namun, laporan-laporan dari garis depan, analisis intelijen, dan kesaksian yang mulai merembes keluar menunjukkan sebuah narasi yang jauh lebih rumit, menggarisbawahi tesis fundamental dalam peperangan kontemporer. Kekalahan sejati bisa lahir dari kesombongan, bukan sekadar defisit kekuatan militer. Sejak awal invasi, narasi resmi Israel, seperti yang diuraikan oleh juru bicara IDF kepada The Times of Israel, secara konsisten menekankan superioritas yang mutlak. Ribuan tentara infanteri, didukung oleh unit lapis baja tercanggih, jet tempur F-35, dan sistem pengawasan real-time berbasis kecerdasan buatan, dikerahkan dengan satu tujuan tegas, menaklukkan totalitas infrastruktur Hamas dan melumpuhkan kapasitas tempur mereka. Seluruh operasi ini diposisikan sebagai kampanye bedah, yang presisi, dirancang untuk meminimalkan risiko terhadap pasukan mereka sambil memaksimalkan penghancuran target musuh. Keyakinan ini, oleh beberapa pengamat, sudah menjurus ke ranah arogansi strategis, sebuah anggapan bahwa Gaza hanyalah sebuah papan catur yang akan tunduk pada algoritma perang yang sempurna. Arogansi strategis ini, menurut Dr. Elias Cohen, seorang pakar studi konflik di Tel Aviv Institute for Security Research, bersumber dari asumsi bahwa musuh di Gaza akan berperang secara simetris, atau setidaknya konvensional. Mereka, Israel, memprediksi pertarungan terbuka atau perlawanan sporadis yang dapat diatasi oleh artileri dan drone. Yang mereka dapatkan adalah sesuatu yang sepenuhnya berbeda, ujar Cohen dalam wawancara eksklusif yang diterbitkan oleh Jerusalem Post. Asumsi ini secara inheren meremehkan adaptabilitas musuh dan kompleksitas medan pertempuran urban yang sudah dibentengi selama bertahun-tahun. Gaza, bagi Hamas, bukanlah sekadar wilayah. Ia adalah sebuah benteng yang dibangun di atas, di bawah, dan di antara kehidupan sipil. Medan yang kacau ini menjadi kuburan bagi rencana yang terlalu bergantung pada keteraturan dan transparansi. Laporan lapangan dari wartawan Al Jazeera yang berbasis di Han Yunis menggambarkan betapa cepatnya rencana awal IDF, yang bergantung pada pergerakan cepat dan dukungan udara yang intens, terjebak dalam labirin jalan-jalan sempit dan puing-puing. Teknologi canggih seperti sistem pemetaan 3D dan sensor panas menghadapi kegagalan di tengah asap tebal, debu, dan labirin terowongan yang dikenal sebagai Metro Gaza. Data yang dirilis oleh sumber militer anonim kepada Haaretz menunjukkan peningkatan drastis dalam jumlah insiden disorientasi dan kerusakan komunikasi pada minggu kedua operasi darat. Pasukan yang memasuki area padat penduduk menemukan diri mereka terisolasi dari kemen pos utama. Sistem komunikasi taktis, yang dirancang untuk bekerja optimal di medan terbuka, mulai glitch secara masif, terkadang terputus total. Gangguan ini menciptakan kekosongan informasi yang dimanfaatkan dengan cerdik oleh musuh. Salah satu kasus yang paling mengkhawatirkan adalah insiden tembak-menembak antar teman, friendly fire, yang fatal, yang dikonfirmasi secara implisit dalam buletin internal IDF. Ini bukanlah sekadar kesalahan navigasi, ini adalah gejala dari kebingungan yang meluas, di mana pasukan yang awalnya merasa tak terkalahkan justru mulai meragukan keberadaan unit di sekitar mereka. Sementara kekuatan Israel berjuang melawan kekacauan yang diciptakan oleh medan, sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, menerapkan sebuah strategi yang hampir nihilistik, perang psikologis berbasis keheningan. Ini adalah bentuk perang asimetris murni. Ali Hassan, seorang analis keamanan yang menulis untuk Middle East Monitor, menjelaskan bahwa tujuan utama Al-Qassam bukanlah untuk memenangkan konfrontasi terbuka. Mereka tahu itu tidak mungkin, melainkan untuk melelahkan dan menanamkan rasa takut yang konstan pada musuh. Daripada menyerang secara frontal, mereka menggunakan terowongan untuk bergerak tanpa terdeteksi dan hanya menyerang pada waktu yang paling tidak terduga, seringkali tanpa mengeluarkan suara tembakan yang panjang. Bayangkan situasinya, seorang prajurit Israel yang berada di tengah reruntuhan, dilindungi oleh tank tercanggih,
tetapi dikelilingi oleh keheningan yang mematikan. Keheningan ini lebih menakutkan daripada baku tembak. Setiap bayangan, setiap suara puing bergeser, dan setiap detik tanpa kontak visual dengan musuh, menambah tekanan psikologis. Pasukan Al-Qassam secara sengaja menahan diri dari konfrontasi langsung yang berkelanjutan, hanya melancarkan serangan, gigit dan lari, yang singkat. Strategi ini, seperti yang diakui oleh seorang perwira cadangan Israel yang diwawancarai oleh Yediot Ahronot, membuat prajurit merasa seolah-olah mereka dikelilingi oleh hantu, bukan oleh musuh yang dapat mereka hadapi. Energi mereka terkuras habis bukan oleh pertempuran, melainkan oleh ketegangan yang tak berkesudahan dan paranoia yang ditimbulkan oleh ancaman yang tak terlihat dan tak bersuara. Kesombongan yang pada awalnya diinvestasikan dalam keunggulan militer kini berubah menjadi beban. Teknologi yang seharusnya menjamin dominasi justru menjadi target kerentanan. Sensor canggih memerlukan listrik dan waktu pemrosesan, yang semuanya gagal di tengah kekacauan. Pasukan yang dilatih untuk menyerang dengan cepat kini terpaksa bergerak lambat, cemas, dan kelelahan. Ini adalah narasi yang muncul dari Gaza. Kemenangan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki bom terbesar atau jet tercepat. Kemenangan seringkali diraih oleh pihak yang mampu mematahkan kehendak musuh, dan dalam kasus ini, Al-Qassam melakukannya dengan keheningan, adaptasi, dan eksploitasi sempurna terhadap kesombongan musuh yang berasumsi bahwa teknologi bisa menaklukkan geografi dan psikologi. Kekalahan, dalam konteks ini, bukan hasil dari kekuatan Al-Qassam, melainkan dari kegagalan Israel untuk melihat melampaui cermin kekuatan mereka sendiri. Ambisi Israel, operasi besar menaklukkan Gaza dan infrastruktur Hamas. Operasi besar-besaran pasukan pertahanan Israel, IDF, ke jalur Gaza bukanlah respons cepat atau intervensi terbatas. Sejak detik pertama rencana ini difinalisasi, ia dirancang sebagai sebuah ekspedisi militer yang bertujuan untuk mencapai apa yang selama ini dianggap mustahil, menghancurkan secara total kapasitas politik dan militer Hamas. Ini adalah operasi yang diprogram untuk superioritas, didasarkan pada keyakinan teguh bahwa kombinasi teknologi mutakhir dan kekuatan ribuan pasukan yang sangat terlatih akan merobohkan benteng pertahanan yang telah dibangun Hamas selama lebih dari 1 dekade. Doktrin di balik operasi ini, seperti yang diungkapkan oleh analis militer senior di Institute for National Security Studies, INSS, yang diwawancarai oleh Ma'arif, adalah penghapusan ancaman eksistensial. Pada intinya, operasi ini menargetkan 2 pilar utama kekuatan Hamas, infrastruktur fisik mereka yang terkonsentrasi di area urban padat, dan jaringan terowongan bawah tanah yang menjadi urat nadi komando dan kendali mereka. IDF menyusun sebuah rencana multifase yang ambisius. Fase pertama melibatkan serangan udara masif yang bertujuan untuk melunakkan pertahanan permukaan dan memutus komunikasi utama. Fase ini diikuti oleh penyerbuan darat yang masif, mengerahkan lebih dari puluhan ribu tentara aktif dan cadangan. Sumber Reuters di Tel Aviv mengonfirmasi bahwa pengerahan ini melibatkan 5 divisi tempur utama, didukung oleh brigade zenit tempur yang dilengkapi dengan alat penggali dan penghancur terowongan khusus, seperti robot dan bom bunker booster. Data perencanaan yang bocor kepada media independen 972 Magazine menunjukkan bahwa peta target IDF sangat terperinci, mencakup setiap sekolah, rumah sakit, dan masjid yang dicurigai sebagai lokasi kemenpost atau pintu masuk terowongan. Seluruh operasi ini dicanangkan sebagai demonstrasi kekuatan yang tak terbantahkan, bertujuan tidak hanya untuk mengalahkan Hamas secara fisik tetapi juga untuk menghancurkan moral dan dukungan publik mereka. Dalam konferensi pers internal yang disiarkan oleh Channel 12 News, seorang pejabat senior militer menyatakan, "Kami tidak hanya akan menaklukkan Gaza, kami akan memastikan bahwa dari puing-puing ini, tidak ada lagi kemampuan untuk melancarkan serangan terorganisir ke Israel selama setidaknya 50 tahun ke depan." Pernyataan ini mencerminkan ambisi yang hampir tak terbatas, sebuah tujuan yang melampaui keamanan dan masuk ke ranah rekayasa ulang geopolitik kawasan. Kekuatan yang dikerahkan dalam penyerbuan ini menggambarkan arogansi teknologi yang disebutkan dalam bab 1. Ribuan pasukan infanteri tempur elit, termasuk unit Golani dan Maglan, dilengkapi dengan sistem navigasi taktis Iron Vision yang memungkinkan mereka melihat, menembus, lapis baja mereka. Mereka didukung oleh armada tank Merkava Mark IV yang dijuluki benteng bergerak, dilindungi oleh sistem perlindungan aktif trofi yang mampu mendeteksi dan menembak jatuh proyektil anti-tank yang masuk. Di udara, armada drone Skylark dan Hermes menyediakan pengawasan real-time, menjanjikan kepada para komandan darat pandangan, mata burung, yang tak terhalang atas medan pertempuran.
Intelijen yang dikumpulkan oleh unit 8.200 Israel dipompa langsung ke helm setiap prajurit, menciptakan ilusi tentang medan perang yang sepenuhnya transparan dan terkontrol. Namun, di balik lapisan teknologi dan persiapan yang cermat ini, terdapat sebuah celah strategis. Para perencana militer Israel terlalu percaya pada model shock and awe ala Barat, berasumsi bahwa serangan yang cepat dan brutal akan mematahkan semangat perlawanan musuh. Mereka meremehkan apa yang oleh Dr. Avi Sahar dari Hebrew University disebut sebagai ekonomi perang asimetris. Dalam sebuah seminar yang dipublikasikan di The Times of Israel, Sahar berargumen bahwa, bagi Hamas, biaya sebuah roket atau amunisi anti-tank adalah minimal. Bagi Israel, biaya untuk menggerakkan ribuan tentara, mempertahankan Battle Air HYTHM 24 jam, dan menangkis serangan tak terduga adalah eksponensial. Ambisi yang terlalu besar menciptakan jejak logistik yang rentan. Operasi darat yang ambisius ini juga menghadapi kritik internal yang berakar pada memori konflik sebelumnya. Beberapa perwira cadangan yang menulis surat terbuka kepada Yediot Ahronot menyatakan keprihatinan bahwa operasi ini terlalu mirip dengan kampanye Operation Chast Lead atau Protective Edge, di mana Israel berhasil mendominasi permukaan tetapi gagal secara definitif menaklukkan jaringan terowongan dan memutus rantai komando Hamas. Dalam pandangan para kritikus ini, ambisi untuk menaklukkan total terlalu berisiko dan mengabaikan fakta bahwa infrastruktur Hamas, terutama terowongan, dirancang untuk bertahan dari serangan terlama dan terbrutal sekalipun. Infrastruktur Hamas bukanlah target statis. Jaringan terowongan bawah tanah, yang dibangun selama bertahun-tahun, adalah organisme hidup dari komando, komunikasi, dan penyimpanan senjata. Ribuan terowongan ini dilaporkan memiliki lapisan anti-sensor dan jebakan yang dirancang khusus untuk memperlambat bahkan melumpuhkan tim Zeni Israel. Ambisi untuk membersihkan setiap meter dari jaringan bawah tanah ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang sangat besar, mengikat pasukan di medan pertempuran yang padat dan sangat berisiko. Setiap terowongan yang ditemukan dan dihancurkan segera digantikan oleh terowongan baru atau jalur alternatif yang sudah disiapkan. Singkatnya, operasi besar-besaran ini adalah puncak dari keyakinan Israel akan supremasi militer mereka. Mereka datang ke Gaza dengan kekuatan ribuan pasukan, didukung oleh teknologi terdepan di dunia, dengan satu tujuan definitif, menghapus Hamas. Namun, seperti yang akan terungkap dalam bab-bab berikutnya, ambisi yang begitu besar, ketika dihadapkan pada realitas medan pertempuran asimetris yang kacau dan musuh yang bersembunyi di bawah tanah, dapat menjadi titik awal dari kehancuran. Sebuah ironi di mana kekuatan tak terbatas justru berhadapan dengan kerentanan yang diciptakan oleh kepercayaan diri yang berlebihan. Penyerbuan ini bukan hanya tentang menaklukkan Hamas, tetapi tentang membuktikan kepada dunia bahwa kekuatan militer Israel tidak tertandingi. Namun, Gaza, labirin urban yang brutal, memiliki rencana yang sangat berbeda. Aktor dan teknologi, ribuan pasukan dan arsenal canggih, persiapan penyerbuan Israel. Penyerbuan darat Israel ke Gaza adalah manifestasi paling jelas dari doktrin militer yang mengagungkan superioritas teknologi dan pelatihan elit. Operasi ini bukan hanya pengerahan kekuatan fisik, ia adalah laboratorium berjalan di mana persenjataan tercanggih yang dikembangkan oleh kompleks industri militer Israel diuji dalam skenario tempur yang paling brutal dan kompleks. Analisis dari International Institute for Strategic Studies, IISS, yang dikutip oleh Globes, secara eksplisit menyatakan bahwa IDF memasuki Gaza dengan tingkat integrasi teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengubah ribuan prajurit menjadi bagian dari sebuah jaringan tempur pintar yang terpusat. Di garis depan penyerbuan adalah ribuan pasukan infanteri tempur elit, diambil dari unit-unit andalan seperti Brigade Komando, termasuk unit Maglan dan Dufdevan, yang menghususkan diri dalam operasi klandestin dan pertempuran jarak dekat di lingkungan urban. Mereka adalah aktor utama di permukaan, prajurit yang dilatih untuk bergerak cepat dalam kondisi stres tinggi. Setiap prajurit, menurut laporan pelatihan yang diulas oleh Israel Hayom, telah menjalani simulasi intensif yang berfokus pada navigasi di bawah tanah dan pertempuran di antara puing-puing. Pelatihan ini memberi mereka keyakinan yang tinggi, sebuah keyakinan yang, pada akhirnya, akan diuji hingga batasnya oleh realitas lapangan. Namun, kekuatan sejati operasi ini terletak pada arsenal teknologi canggih yang mendukung mereka. Setiap pergerakan pasukan darat dipetakan dan diawasi oleh drone pengintai kelas berat, seperti Hermes 900 dan Heron, yang mampu memberikan umpan video resolusi tinggi secara real-time. Data intelijen yang tak terhingga ini kemudian diproses oleh unit 8.200 dan unit Hatzaf,
Korps Komunikasi, yang menggunakan algoritma kecerdasan buatan, AI, untuk mengidentifikasi pola pergerakan musuh, memprediksi lokasi sniper, dan bahkan memprioritaskan target yang akan dihancurkan. Seorang perwira teknis yang berbicara kepada Jerusalem Post dengan syarat anonim menjelaskan, "Kami memasuki Gaza dengan keyakinan bahwa setiap musuh yang bergerak di permukaan akan dideteksi dan dilacak dalam hitungan detik. Kami memiliki mata di mana-mana." Komponen kunci lainnya adalah armada tank tempur utama Merkava Mark IV, yang dijuluki tulang punggung penyerbuan lapis baja. Tank-tank ini dilengkapi dengan sistem perlindungan aktif trofi, sebuah teknologi revolusioner yang menggunakan radar untuk mendeteksi roket atau rudal anti-tank yang masuk dan menembaknya jatuh sebelum mengenai lambung tank. Teknologi ini telah memberikan tingkat rasa aman yang belum pernah ada sebelumnya kepada para awak tank, menumbuhkan rasa kebal terhadap ancaman utama yang biasa dihadapi di Gaza, granat berpeluncur roket, RPG. Kepercayaan pada trofi ini, oleh beberapa veteran, dianggap sebagai salah satu sumber kesombongan teknologi. Asumsi bahwa inovasi rekayasa telah sepenuhnya mengalahkan taktik gerilya. Lebih jauh, untuk mengatasi tantangan terowongan, jantung pertahanan Hamas, IDF mengerahkan Korps Zeni tempur dengan teknologi khusus. Ini termasuk robot otonom dan semi-otonom yang dilengkapi dengan sensor thermal dan kamera 360 derajat untuk pemetaan terowongan. Selain itu, mereka menggunakan amunisi termobarik dan bom bunker booster yang dirancang khusus untuk menciptakan tekanan tinggi di ruang tertutup, bertujuan untuk melumpuhkan militan di bawah tanah tanpa harus melibatkan pertempuran man-to-man yang berisiko. Rencana ini, seperti yang diungkapkan oleh sumber di Kementerian Pertahanan kepada Wala News, adalah untuk membuat terowongan menjadi tidak layak huni, memaksa musuh ke permukaan atau menetralkannya di bawah tanah. Namun, di balik semua kecanggihan ini, terdapat kerentanan sistem yang inheren, ketergantungan yang berlebihan pada jaringan dan konektivitas. Seluruh Battle Air HYTHM operasi Israel, dari penembakan artileri hingga permintaan evakuasi medis, bergantung pada komunikasi data yang cepat dan tidak terputus. Sistem C4I, komando, kontrol, komunikasi, komputer, dan intelijen, adalah urat nadi yang menghubungkan pusat komando di Tel Aviv dengan tentara yang bergerak di ganggang Han Younis. Ketika sistem komunikasi ini mulai mengalami gangguan, baik karena kerusakan fisik, jamming, gangguan sinyal, atau kompleksitas medan, seluruh ilusi transparansi medan perang seketika runtuh. Para perwira muda yang terbiasa dengan dukungan intelijen real-time dan jalur komunikasi yang bersih mulai menunjukkan tanda-tanda disorientasi ketika koneksi terputus. Salah satu unit infanteri yang tersesat di area Shujaya, seperti yang diungkapkan dalam memo internal yang bocor kepada Haaretz, menghabiskan hampir 2 jam bergerak dalam ketidakpastian total karena sistem navigasi berbasis GPS dan drone feed mereka terputus. Ketergantungan pada teknologi canggih ini, ironisnya, membuat mereka rentan terhadap kondisi paling primitif, isolasi di medan tempur. Kesombongan yang dibangun oleh arsenal teknologi ini juga membuat IDF kurang siap menghadapi taktik psikologis yang diterapkan oleh Al-Qassam. Mereka siap menghadapi rudal dan ranjau darat, tetapi mereka tidak siap menghadapi keheningan. Mereka siap melawan musuh yang bertempur secara terbuka, tetapi bukan melawan musuh yang memilih untuk bersembunyi dan menyerang sporadis hanya untuk menanamkan rasa takut dan kelelahan. Para perancang operasi ini terlalu fokus pada mekanika perang, menggerakkan roda gigi, menembakkan proyektil, dan kurang pada psikologi perang, di mana moral dan persepsi jauh lebih penting daripada jumlah tank. Pada akhirnya, pengerahan ribuan pasukan dan teknologi tercanggih Israel ke Gaza adalah kisah ambisi yang bertemu dengan realitas yang brutal. Arsenal ini adalah bukti kekuatan, tetapi juga bukti kerentanan. Kerentanan yang muncul ketika keyakinan pada mesin dan algoritma melampaui kehati-hatian manusia terhadap medan yang kompleks dan musuh yang beradaptasi dengan sangat cerdik. Penyerbuan ini adalah pertarungan antara keunggulan teknologi yang dipersenjatai dengan kesombongan, melawan perlawanan asimetris yang dipersenjatai dengan kesabaran dan keheningan. Penyerbuan besar-besaran Israel ke Gaza bermula dari sebuah fondasi yang kokoh, tetapi pada dasarnya rapuh, keyakinan awal yang mutlak pada ilusi kekuatan. Keyakinan ini, yang dipelihara selama dekade keunggulan teknologi dan dominasi udara, menciptakan sebuah gelembung strategis di mana para perancang perang percaya bahwa Gaza akan menjadi sasaran empuk yang akan tunduk pada disiplin militer yang sempurna. Namun, realitas medan tempur urban yang kacau dengan cepat mengikis ilusi tersebut, mengungkapkan potensi bahaya, kekalahan dari kesombongan, sebuah kegagalan yang tidak berasal dari kurangnya kemampuan, melainkan dari kelebihan kepercayaan diri.
Sebelum invasi darat dimulai, Pusat Komando Tinggi Israel, GHQ, mengeluarkan berbagai memo dan pernyataan yang menggarisbawahi optimisme ekstrim. Seorang analis militer veteran yang bertugas di unit perencanaan strategis, sekaligus memberikan wawancara anonim kepada The Economist, menjelaskan bahwa model prediksi mereka menunjukkan breakdown pertahanan Hamas dalam waktu maksimal 2 hingga 3 minggu. Kami mengukur superioritas kami dalam rasio 10:1. Kami percaya bahwa teknologi kami akan menghilangkan faktor kejutan dan ketidakpastian yang menjadi ciri khas perang, ujarnya. Asumsi ini adalah inti dari kesombongan, keyakinan bahwa data dan algoritma dapat sepenuhnya memetakan dan menetralkan kerumitan manusia dan geografis. Ilusi kekuatan ini dipertahankan melalui penyajian data yang selektif. Peningkatan tajam dalam kemampuan teknologi, seperti sistem Iron Dome yang sangat efektif dan tank Merkava yang hampir kebal dari ancaman permukaan, menciptakan persepsi di kalangan elit militer dan politik bahwa IDF telah mencapai kondisi kekebalan operasional. Laporan intelijen yang disajikan kepada Knesset, Parlemen Israel, dan kemudian diulas oleh Haaretz, fokus pada penghancuran target di permukaan, tetapi secara mencolok meremehkan ketahanan jaringan terowongan dan kemampuan Al-Qassam untuk beroperasi dalam kondisi isolasi total. Mereka berfokus pada apa yang bisa mereka hancurkan daripada apa yang tidak bisa mereka sentuh. Ketika pasukan darat akhirnya memasuki Gaza, benturan antara teori sempurna dan realitas brutal terjadi dengan cepat. Peta digital yang diproyeksikan di helm prajurit menunjukkan jalur yang jelas dan target yang terdefinisi. Namun, di lapangan, puing-puing bangunan yang runtuh mengubah topografi setiap jam, membuat sistem navigasi canggih menjadi tidak relevan atau, lebih buruk lagi, menyesatkan. Unit-unit lapis baja yang dirancang untuk bergerak cepat di medan terbuka menemukan diri mereka tersendat di ganggang sempit, menjadi sasaran empuk bagi unit kecil anti-tank Hamas yang muncul dan menghilang dengan cepat ke dalam terowongan yang telah disamarkan dengan sempurna. Dr. Miriam Levy, seorang sosiolog militer di Ben Gurion University, berpendapat dalam sebuah kolom yang diterbitkan oleh The Times of Israel bahwa masalah utama adalah ketergantungan berlebihan pada prediksi. Mereka melatih tentara untuk berperang melawan musuh yang diharapkan, bukan musuh yang sebenarnya ada. Musuh yang sebenarnya tidak bermain sesuai aturan buku panduan IDF, tulisnya. Keyakinan bahwa kekuatan superior akan menekan moral musuh dan memaksa mereka untuk menyerah dalam waktu singkat terbukti salah. Alih-alih runtuh, perlawanan Al-Qassam beradaptasi dengan kekacauan, menggunakan puing-puing dan keheningan sebagai senjata utama mereka. Salah satu manifestasi paling nyata dari kekalahan dari kesombongan adalah kegagalan komunikasi yang meluas. Sistem komunikasi canggih, yang dirancang untuk menghubungkan setiap prajurit dalam jaringan yang lancar, justru menjadi rentan ketika musuh menerapkan taktik elektronik warfare sederhana yang dikombinasikan dengan kepadatan sinyal di area urban. Ketika komunikasi terputus, prajurit yang terbiasa dengan dukungan informasi konstan tiba-tiba merasa buta dan tuli. Ini mengarah pada disorientasi dan, yang paling tragis, insiden friendly fire yang terekam dalam laporan internal yang bocor kepada Associated Press. Insiden-insiden ini bukan hanya kesalahan operasional. Ini adalah konsekuensi logis dari sebuah sistem yang terlalu bergantung pada keteraturan yang mustahil di medan perang Gaza. Dalam sebuah wawancara yang dimuat di Defense News, seorang pensiunan jenderal Israel mengakui bahwa ada kegagalan imajinasi di tingkat perencanaan. Kami terlalu fokus pada bagaimana kami bisa menghancurkan, dan tidak cukup pada bagaimana musuh bisa membuat kami lelah, katanya. Kekalahan dari kesombongan bukan berarti kekalahan total dalam pertempuran, melainkan kegagalan untuk mencapai tujuan strategis, menghancurkan Hamas, dengan biaya yang masuk akal dan dalam kerangka waktu yang dijanjikan. Ketika operasi berjalan melambat, korban terus bertambah, dan moral pasukan di lapangan mulai terkikis oleh keheningan dan ancaman yang tak terlihat. Biaya politik dan psikologis mulai melampaui keuntungan taktis apapun yang dicapai. Ilusi kekuatan Israel berasumsi bahwa mereka bisa mengontrol narasi dan tempo perang. Realitas Gaza membuktikan sebaliknya. Al-Qassam, melalui strategi asimetrisnya, berhasil memaksakan tempo perang yang lambat, melelahkan, dan mengikis semangat, di mana setiap meter kemajuan harus dibayar mahal. Kepercayaan awal bahwa mereka akan menyapu bersih dalam hitungan minggu hanyalah fata morgana yang diciptakan oleh superioritas teknologi. Akhirnya, medan perang Gaza mengajarkan pelajaran klasik, bahwa dalam perang, perencanaan yang sempurna dan arsenal canggih adalah sia-sia jika ia mengabaikan aspek manusia, psikologis, dan adaptasi musuh. Sebuah kekalahan yang lahir, bukan dari kelemahan fisik,
tetapi dari arogansi strategis. Medan tempur yang kacau, labirin urban yang mengguncang logika perang konvensional. Ketika ribuan pasukan Israel melancarkan penyerbuan darat, mereka tidak hanya memasuki Gaza, mereka memasuki sebuah wilayah yang secara sosiologis, geografis, dan militer telah direkayasa selama bertahun-tahun untuk menolak logika perang konvensional. Setting pertempuran di Gaza digambarkan oleh para komandan di lapangan sebagai kekacauan yang terorganisir, sebuah lingkungan yang didominasi oleh puing-puing, kepadatan penduduk yang ekstrim, dan yang paling menentukan, jaringan terowongan bawah tanah yang masif. Realitas medan ini dengan cepat mengguncang keyakinan awal IDF terhadap keunggulan teknologi mereka, menjebak mereka dalam tantangan yang tak terduga dan tak terhindarkan. Bagi unit infanteri yang bergerak melalui Han Younis atau kota Gaza, medan tempur di permukaan adalah labirin urban yang mematikan. Bangunan-bangunan bertingkat yang runtuh menjadi tumpukan puing setinggi 3 hingga 4 meter, mengubah jalan-jalan utama menjadi celah-celah sempit yang memaksa pasukan bergerak lambat dan meninggalkan perlindungan lapis baja. Analisis think tank pertahanan Washington Institute, yang dirilis kepada pers internasional, menyebutkan bahwa kepadatan populasi di Gaza menciptakan perisai manusia alami yang berinteraksi secara rumit dengan infrastruktur militer Hamas. Setiap rumah yang hancur bisa menjadi bunker terselubung, dan setiap gang kecil bisa menjadi zona pembunuhan yang dipersiapkan dengan cermat. Tantangan tak terduga yang paling parah berakar pada medan itu sendiri. Operasi militer modern mengandalkan visibilitas dan pengawasan. Namun, di Gaza, asap tebal, debu halus dari bangunan yang runtuh, dan kebakaran yang tidak terkontrol menciptakan kabut konstan. Sistem penglihatan termal dan sensor canggih pada drone pengintai, yang seharusnya memberikan keunggulan mutlak, seringkali gagal menembus tirai debu dan puing. Seorang prajurit di lapangan yang mengirimkan memo pribadi kepada keluarganya, dan kemudian dibagikan oleh Haaretz, menulis, "Kami merasa seperti berjalan di ruangan yang gelap. Teknologi kami buta. Kami bergantung pada apa yang bisa dilihat mata, dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah kami latih." Namun, yang benar-benar mendefinisikan kekacauan di Gaza adalah dimensi bawah tanah, jaringan terowongan Hamas, atau Metro Gaza. Sistem terowongan ini jauh lebih dari sekadar jalur penyelundupan. Ia adalah infrastruktur komando dan kendali, tempat penyimpanan senjata, dan yang paling penting, jalur persembunyian yang membuat pasukan Hamas hampir kebal terhadap serangan udara dan artileri di permukaan. Menurut laporan intelijen yang didistribusikan oleh IDF kepada wartawan di Tel Aviv, dikutip oleh The Times of Israel, panjang total jaringan terowongan bisa mencapai ratusan kilometer, membentang di bawah sekolah, rumah sakit, dan area sipil yang padat. Pasukan Israel menghadapi dilema taktis yang nyaris mustahil. Jika mereka menyerang di permukaan, mereka akan disergap dari belakang oleh pejuang Hamas yang muncul dari lubang terowongan yang tersembunyi, melakukan serangan, gigit dan lari, yang cepat, dan segera menghilang kembali ke bawah tanah. Ini menciptakan rasa tidak aman yang konstan. Ancaman bisa muncul dari pintu lemari pakaian yang tersembunyi atau lubang pembuangan yang diubah. Kami tahu musuh ada di sana, di bawah kaki kami. Tetapi untuk menemukannya berarti memasuki terowongan, yang merupakan skenario yang paling menakutkan, ujar seorang komandan unit cadangan yang diwawancarai oleh Yediot Ahronot. Terowongan itu sendiri adalah tantangan arsitektural yang brutal. Dilengkapi dengan jebakan, pintu baja yang diperkuat, dan seringkali memiliki pasokan oksigen serta jalur komunikasi terpisah. Terowongan ini menuntut pengerahan unit khusus Yahalom, unit teknik tempur, yang beroperasi dengan sangat hati-hati dan lambat. Kemajuan dalam pertempuran kini diukur bukan dalam kilometer, tetapi dalam puluhan meter yang diperjuangkan dengan keras, dengan risiko tinggi. Setiap meter terowongan yang dibersihkan membutuhkan waktu berjam-jam, mengikat pasukan di medan yang sangat berbahaya, dan meninggalkan unit-unit di permukaan rentan terhadap penyergapan mendadak. Tantangan tak terduga lainnya adalah manipulasi musuh terhadap setting fisik. Al-Qassam dengan cerdik memanfaatkan puing-puing untuk menyamarkan ranjau, alat peledak improvisasi, dan bahkan sniper yang beroperasi dari lubang kecil di antara reruntuhan. Laporan dari Associated Press menyoroti bahwa banyak jebakan dirancang untuk tidak hanya melukai, tetapi untuk memperlambat evakuasi. Misalnya, sebuah ledakan seringkali diikuti oleh tembakan sniper ke arah tim medis yang datang, memaksa seluruh operasi berhenti dan mengalihkan sumber daya yang sangat berharga untuk evakuasi, sebuah taktik yang secara efektif memanfaatkan kekacauan medan tempur. Pada akhirnya, Gaza terbukti menjadi medan perang yang membatalkan sebagian besar keunggulan IDF.
Logika perang konvensional mengajarkan bahwa kekuatan yang lebih besar dan teknologi yang lebih baik akan menang. Tetapi di labirin urban yang kacau dan di bawah tanah yang gelap, kekuatan dan teknologi ini justru menjadi beban yang membatasi pergerakan, merusak komunikasi, dan membiarkan kelelahan psikologis. Kekacauan yang awalnya dianggap sebagai masalah taktis kecil, dengan cepat menjadi masalah strategis yang menggerogoti moral dan efektivitas seluruh operasi. Gaza, benteng yang direkayasa, telah memaksa kekuatan militer modern untuk tunduk pada realitas geografi dan ketahanan musuh yang tersembunyi. Tantangan tak terduga, misteri bawah tanah, ancaman tersembunyi dan jaringan terowongan Hamas. Jika permukaan Gaza adalah labirin puing yang kacau, maka di bawahnya terdapat tantangan tak terduga yang jauh lebih mematikan dan strategis, misteri bawah tanah yang dibangun oleh Hamas. Jaringan terowongan ini, dijuluki Metro Gaza, telah menjadi kuburan bagi doktrin perang konvensional Israel, mengubah operasi penyerbuan dari kampanye darat menjadi perang dimensi vertikal yang berlumuran paranoia dan ketidakpastian. Infrastruktur yang tersembunyi ini, menurut laporan yang dirilis oleh Center for Strategic and International Studies, CSIS, bukanlah sekadar jalur persembunyian, melainkan pusat saraf dari perlawanan Hamas, dan keberadaannya telah menjadi faktor penentu yang paling signifikan dalam perang modern ini. Keyakinan Israel akan keunggulan teknologinya runtuh di hadapan jaringan terowongan ini. Drone pengintai, citra satelit resolusi tinggi, dan sistem deteksi panas yang canggih yang seharusnya menjamin dominasi, semuanya menjadi tidak berguna begitu musuh berada di kedalaman 20 hingga 30 meter di bawah permukaan tanah. Salah satu ahli intelijen yang bertugas di Komando Selatan IDF, yang diwawancarai oleh Haaretz, mengakui, kami dapat memetakan setiap pergerakan di permukaan, tetapi begitu mereka menghilang ke bawah tanah, mereka memasuki zona mati kami. Kami harus kembali ke metode abad ke-20 untuk mencari mereka. Jaringan terowongan Hamas mewakili tantangan yang berlapis. Secara fisik, mereka dirancang untuk menahan guncangan serangan udara terberat. Dinding yang diperkuat, pintu baja kedap suara, dan sistem ventilasi yang rumit memastikan bahwa pusat komando dan gudang senjata tetap berfungsi meskipun ada pemboman masif di atas. Analisis struktural yang dilakukan oleh Korps Zeni Tempur Israel dan dibocorkan kepada Channel 13 News menunjukkan bahwa terowongan-terowongan utama memiliki struktur penyangga yang begitu kuat sehingga meruntuhkannya memerlukan peledah khusus dalam jumlah besar dan waktu yang signifikan, sumber daya yang harus diperjuangkan di bawah ancaman serangan yang terus-menerus. Secara taktis, terowongan berfungsi sebagai ancaman tersembunyi yang memungkinkan pejuang Al-Qassam menerapkan strategi pop-up and disappear. Unit-unit Hamas muncul dari lubang terowongan, yang seringkali disamarkan di dalam bangunan sipil, lemari, atau bahkan sumur air, untuk meluncurkan serangan anti-tank jarak dekat atau menanam ranjau IT. Setelah serangan, mereka segera mundur ke jaringan bawah tanah, meninggalkan pasukan Israel yang bingung dan marah tanpa target yang jelas untuk dibalas. Taktik ini menciptakan apa yang oleh seorang analis militer The Jerusalem Post disebut sebagai teater perang hantu. Kehadiran musuh terasa konstan, tetapi sulit diburu, yang secara bertahap mengikis moral pasukan penyerbu. Salah satu tantangan terberat adalah perang di dalam terowongan itu sendiri. Memasuki terowongan adalah skenario terburuk bagi infanteri IDF. Lingkungan yang gelap, sempit, dan berbau gas ini memaksa pasukan untuk meninggalkan keunggulan teknologi mereka. Sistem komunikasi radio menjadi tidak efektif, GPS tidak berfungsi, dan pertempuran jarak dekat, CQB, harus dilakukan dalam formasi yang sangat terbatas. Setiap terowongan dilaporkan dilengkapi dengan jebakan, seperti kawat pemicu dan bahan peledak yang disamarkan, tikungan tajam yang menyembunyikan penembak jitu, dan bahkan saluran yang dirancang untuk mengalirkan gas atau air kotor sebagai taktik perlindungan. Seorang perwira dari unit Maglan yang unitnya bertugas membersihkan terowongan di daerah Jabalia, dalam debriefing yang datanya disarikan oleh Walla News, menjelaskan trauma psikologis dari pertempuran bawah tanah. Anda berjuang melawan kegelapan total, melawan bau, dan melawan rasa takut bahwa Anda tidak tahu apa yang menanti di tikungan berikutnya. Ini adalah perang yang sepenuhnya mengandalkan insting, bukan pada layar komputer. Teknologi kami tidak bisa bernapas di sana, katanya. Rasa takut ini bukan hanya isapan jempol, risiko tersesat, terpotong dari unit lain, atau diserang dari lorong samping yang tidak terduga sangat tinggi. Strategi Hamas di bawah tanah juga melayani fungsi perang psikologis yang mendalam. Pengetahuan bahwa ancaman bisa muncul dari mana saja dan menghilang kapan saja menanamkan rasa paranoia yang konstan di antara pasukan Israel di permukaan.
Mereka tidak bisa lagi merasa aman bahkan ketika menguasai sebuah area. Setiap langkah bisa menjadi jebakan, setiap bangunan bisa menjadi pintu masuk ke jaringan yang menghubungkan seluruh Gaza. Ini memaksa unit-unit IDF untuk mengerahkan sumber daya yang sangat besar, lebih banyak personel, lebih banyak waktu, hanya untuk mengamankan wilayah yang kecil, dan menggerus keunggulan kecepatan dan mobilitas mereka. Pada akhirnya, misteri bawah tanah ini adalah manifestasi fisik dari kegagalan perencanaan awal Israel. Mereka meremehkan ketahanan dan kecerdasan rekayasa Hamas. Jaringan terowongan ini tidak hanya memperlambat operasi, tetapi secara fundamental mengubah sifat perang, menjadikannya pertempuran yang lambat, melelahkan, dan sangat pribadi, di mana keunggulan teknologi di permukaan menjadi tak relevan di bawah tanah. Ancaman tersembunyi ini memastikan bahwa selama jaringan terowongan tetap utuh, klaim Israel untuk mencapai kemenangan total di Gaza akan tetap menjadi ilusi yang rapuh. Kendala operasional, kabut perang, digital, rusaknya komunikasi dan disorientasi unit Israel. Dalam teori perang modern Israel, komando, kontrol, komunikasi, komputer, dan intelijen, C4I, adalah kekuatan utama yang menjamin sinkronisasi dan dominasi di medan tempur. Ribuan pasukan yang bergerak di Gaza seharusnya menjadi bagian dari jaringan tempur yang mulus, di mana data intelijen, perintah, dan koordinat pergerakan mengalir tanpa hambatan. Namun, realitas kacau di lapangan telah melahirkan fenomena baru dan kritis, kabut perang, digital, sebuah kondisi di mana teknologi canggih justru menjadi titik kerentanan fatal, menyebabkan rusaknya komunikasi secara luas dan disorientasi yang berbahaya di antara unit-unit Israel. Rusaknya komunikasi ini bukan disebabkan oleh kegagalan teknologi yang sederhana, melainkan oleh kombinasi mematikan antara taktik musuh yang cerdik, lingkungan urban yang padat, dan ketergantungan berlebihan pada konektivitas. Laporan yang dikumpulkan oleh Divisi Teknologi dan Logistik IDF, yang datanya dianalisis oleh The Times of Israel, mengindikasikan lonjakan eksponensial dalam laporan kerusakan atau terputusnya komunikasi radio terenkripsi dan sistem data taktis sejak operasi darat memasuki fase pertempuran urban yang padat. Medan Gaza yang penuh dengan beton bertulang, puing-puing, dan terowongan bawah tanah secara alami menciptakan perisai sinyal yang menghalangi atau memantulkan gelombang radio. Namun, Hamas memperburuk situasi ini melalui strategi elektronik warfare, EU, yang primitif namun efektif. Al-Qassam dilaporkan menggunakan perangkat jammer yang sederhana namun kuat yang sengaja ditempatkan di pintu masuk terowongan atau di sela-sela bangunan yang hancur. Perangkat ini tidak dimaksudkan untuk memblokir secara permanen, tetapi untuk menciptakan kebisingan frekuensi yang cukup untuk mengganggu sinkronisasi data real-time yang vital. Ketika sistem komunikasi terganggu, konsekuensinya langsung dan menghancurkan. Unit-unit infanteri yang terbiasa menerima pembaruan posisi musuh dan peta navigasi di helm pintar mereka, diberi nama sistem BattleNet oleh IDF, tiba-tiba menjadi buta dan terputus. Hilangnya koneksi ini menciptakan disorientasi spasial dan situasional. Para prajurit muda, yang dilatih dalam era ketergantungan data, merasa kehilangan arah dan tidak yakin dengan keberadaan unit-unit kawan di sekitar mereka. Dr. Sharon Plek, seorang psikolog militer yang menulis untuk Haaretz, menyatakan bahwa ketergantungan pada data digital menciptakan kerentanan psikologis. Ketika seorang prajurit harus mengandalkan GPS dan konektivitas untuk memastikan dia tidak sendirian, hilangnya sinyal menciptakan bukan hanya ketidakpastian taktis, tetapi juga ketakutan psikologis yang mendalam akan isolasi di medan musuh, jelasnya. Rasa isolasi inilah yang memperburuk situasi disorientasi. Manifestasi paling tragis dari kabut perang digital ini adalah meningkatnya insiden tembak-menembak antar teman, friendly fire, yang menjadi topik utama dalam bab 8, tetapi berakar kuat pada kegagalan komunikasi ini. Dalam kekacauan asap, puing, dan keheningan yang tiba-tiba, unit-unit menjadi curiga terhadap setiap gerakan. Seorang perwira yang baru kembali dari garis depan di Jabalia, dalam wawancara anonim dengan Yediot Ahronot, menggambarkan insiden di mana sebuah unit mengira tank kawan sebagai penyergap Hamas karena tank tersebut bergerak di luar jalur yang seharusnya, akibat kegagalan navigasi, dan mereka tidak dapat segera mengonfirmasi identitas melalui radio karena gangguan sinyal. Rusaknya komunikasi juga melumpuhkan kemampuan IDF untuk meminta dan mengarahkan dukungan udara atau artileri secara cepat. Proses yang seharusnya memakan waktu kurang dari 5 menit untuk memanggil serangan udara presisi, kini tertunda hingga puluhan menit karena harus menggunakan komunikasi satelit sekunder yang lebih lambat atau bahkan kurir fisik.
Keterlambatan ini memberi waktu yang sangat berharga bagi pejuang Hamas untuk melarikan diri ke terowongan setelah melakukan penyergapan, memperkuat taktik hit and run mereka. Kendala operasional ini menunjukkan ironi yang brutal. Tentara yang paling maju secara teknologi di dunia sedang dipaksa untuk bertempur seperti di era Perang Dunia Kedua, mengandalkan teriakan, isyarat tangan, dan peta kertas yang tidak akurat, di tengah-tengah lingkungan yang paling kompleks yang pernah mereka hadapi. Kabut perang, yang dulunya merupakan metafora klasik untuk kebingungan di medan tempur kini telah diubah menjadi kabut perang digital, di mana masalahnya bukan kurangnya informasi, melainkan ketidakmampuan untuk menerima, memverifikasi, dan menyebarkan informasi yang melimpah secara andal. Pada akhirnya, rusaknya komunikasi ini telah menggerogoti dasar keyakinan Israel, bahwa teknologi akan menjamin kemenangan tanpa gesekan. Ketika jaringan putus, keunggulan teknologi puluhan miliar dolar menjadi tidak relevan, dan yang tersisa hanyalah prajurit yang kelelahan, bingung, dan sangat rentan terhadap paranoia di labirin Gaza. Kendala operasional ini adalah bukti nyata bahwa dalam perang asimetris, musuh yang cerdik dapat menaklukkan sistem yang paling canggih sekalipun, hanya dengan menciptakan kebisingan dan kekacauan. Puncak kebingungan, tragedi tembak-menembak, insiden friendly fire sebagai indikasi kekacauan internal. Jika ada satu indikator yang paling brutal dan tak terbantahkan mengenai tingkat kekacauan dan disorientasi internal yang melanda operasi Israel di Gaza, itu adalah meningkatnya tragedi tembak-menembak antar teman, friendly fire. Insiden-insiden ini bukan sekadar kesalahan operasional yang terisolasi, mereka adalah gejala yang mematikan dari kegagalan sinkronisasi, rusaknya komunikasi, dan yang paling kritis, terkikisnya psikologi tempur di tengah kabut perang digital. Tragedi friendly fire menjadi puncak kebingungan, menandakan bahwa ancaman terbesar bagi beberapa unit Israel justru datang dari sesama mereka sendiri, bukan hanya dari musuh yang tersembunyi. Laporan resmi internal Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengenai jumlah dan sifat insiden friendly fire tetap menjadi subjek rahasia militer yang sangat ketat. Namun, data yang disaring melalui surat kabar Haaretz, yang mengutip keluarga prajurit yang tewas dan perwira yang kembali dari lapangan, menunjukkan bahwa persentase korban dari insiden tembak-menembak secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan konflik-konflik sebelumnya. Salah satu laporan investigasi internal yang bocor kepada Yediot Ahronot menyebutkan insiden tragis di Syujaiyah, di mana sebuah tim infanteri keliru mengidentifikasi unit lapis baja Zeni sebagai penyergap Hamas karena unit Zeni tersebut bergerak di luar jalur yang diharapkan. Kesalahan yang dipicu oleh kegagalan navigasi, akibat terputusnya GPS dan komunikasi radio. Kekacauan yang berujung pada friendly fire memiliki akar yang dalam, bermula dari bab 7, rusaknya komunikasi. Dalam lingkungan urban yang penuh dengan puing-puing, di mana jarak pandang seringkali terhalang oleh debu, asap, dan reruntuhan, identifikasi visual adalah kunci. Namun, ketika saluran radio terenkripsi yang seharusnya digunakan untuk konfirmasi identitas dan posisi unit kawan terputus, atau dipenuhi noise karena jamming musuh, prajurit terpaksa membuat keputusan sepersekian detik berdasarkan isyarat visual yang tidak jelas. Dr. Gilad Nuriel, seorang ahli psikologi militer di Tel Aviv Institute for Security Studies, dalam analisisnya yang dimuat oleh Jerusalem Post, menjelaskan bahwa kelelahan fisik dan ketegangan psikologis yang diakibatkan oleh strategi perang keheningan, Al-Qassam memperburuk situasi ini. Ketika prajurit terus-menerus hidup dalam paranoia bahwa musuh bisa muncul dari mana saja, dari terowongan, dari reruntuhan, mereka memasuki mode, tembak dulu, tanya kemudian. Ambang batas toleransi terhadap ketidakpastian turun drastis. Setiap gerakan tak terduga di lingkungan yang asing diasumsikan sebagai ancaman vital, ujarnya. Dengan kata lain, lingkungan di Gaza telah melatih otak prajurit untuk mencari bahaya, dan ketika komunikasi terputus, unit kawan pun dapat dikategorikan sebagai ancaman. Tragedi ini juga diperburuk oleh kompleksitas penggunaan teknologi canggih. Beberapa insiden friendly fire dilaporkan terjadi karena kesalahpahaman data navigasi. Unit yang mengandalkan pembaruan posisi real-time mungkin tidak menyadari bahwa unit kawan mereka telah mengubah posisi beberapa puluh meter karena kegagalan sensor atau keterlambatan transmisi data. Ketika unit kawan muncul di posisi yang salah, di tengah kekacauan, sistem komando dan bahkan prajurit di lapangan menganggapnya sebagai anomali, potensi musuh, sebelum verifikasi dapat dilakukan. Ketergantungan berlebihan pada sistem otomatis, ketika sistem tersebut gagal, menghasilkan konsekuensi yang lebih buruk daripada jika mereka hanya mengandalkan komunikasi radio tradisional. Insiden friendly fire tidak hanya merenggut nyawa prajurit,
Ia menghancurkan moral dan kepercayaan internal di dalam unit. Perwira yang kembali melaporkan bahwa setelah insiden friendly fire, rasa saling percaya di antara unit-unit tetangga menurun tajam. Mereka mulai lebih takut terhadap kesalahan kawan daripada serangan musuh. Ini menciptakan efek melambat yang masif. Pasukan menjadi enggan untuk bergerak cepat, ragu-ragu untuk bermanuver, dan menghabiskan waktu yang tidak proporsional untuk mengonfirmasi posisi kawan, yang pada akhirnya memberikan lebih banyak waktu bagi Hamas untuk mengatur pertahanan atau melarikan diri. Pada dasarnya, tragedi tembak-menembak antar teman adalah indikasi paling nyata bahwa kontrol IDF atas medan tempur telah hilang. Operasi militer yang efektif memerlukan keyakinan mutlak pada komando, kontrol, dan ketersinkronan. Ketika sebuah unit menembak unit lain, ini menunjukkan bahwa C4I, sistem navigasi, dan bahkan ikatan psikologis antar prajurit telah terkikis oleh realitas Gaza yang brutal. Insiden-insiden ini adalah puncak dari kebingungan yang dimulai dari kesombongan teknologi dan berakhir dengan kekalahan yang paling menyakitkan, korban yang jatuh oleh tangan sendiri di tengah labirin yang kacau dan sunyi. Ini adalah tragedi yang akan menjadi studi kasus utama tentang bagaimana perang asimetris, ketika dikombinasikan dengan kerentanan teknologi, dapat membalikan keunggulan militer terbesar menjadi kehancuran internal yang tak terduga. Pergeseran paradigma, kekuatan militer versus daya tahan psikologis, perang di era modern. Operasi militer Israel di Gaza dirancang sebagai peragaan kekuatan superior. Ia adalah konflik yang diukur dengan metrik konvensional, jumlah tank yang dikerahkan, presisi serangan udara, dan kecepatan manuver darat. Namun, di tengah kekacauan medan urban, Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, telah berhasil memaksakan narasi pertempuran yang sama sekali berbeda, menciptakan sebuah pergeseran paradigma di mana keunggulan teknologi puluhan miliar dolar justru ditantang oleh daya tahan psikologis dan strategi asimetris yang berpusat pada rasa takut. Perang di Gaza kini menjadi pertarungan antara kekuatan militer yang tak tertandingi dan kehendak perlawanan yang tak kenal lelah. Strategi Hamas di medan tempur adalah model klasik dari perang asimetris yang diterapkan dengan kecerdasan modern. Mereka memahami bahwa mencoba mengalahkan IDF secara simetris di Gaza, melalui pertarungan terbuka atau konfrontasi lapis baja, adalah resep kegagalan. Oleh karena itu, fokus mereka bukan pada penghancuran total, melainkan pada pengeroposan, attrition, baik fisik maupun, yang lebih penting, psikologis. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Ahmad Barakat, seorang analis studi keamanan Timur Tengah di Al Jazeera Research Center, dalam sebuah webinar yang disiarkan secara luas, tujuan Hamas bukanlah memenangkan pertempuran. Tujuannya adalah memastikan bahwa Israel tidak dapat mengklaim kemenangan tanpa membayar harga politik, ekonomi, dan psikologis yang tidak dapat diterima. Inti dari strategi pengeroposan psikologis ini adalah membalikan beban mental. Pasukan Israel memasuki Gaza dengan keyakinan akan dominasi yang mutlak, yang memungkinkan mereka untuk bertempur dengan keyakinan tinggi. Hamas, melalui taktik terowongan, serangan hit and run yang cepat, dan penggunaan keheningan yang mematikan, menargetkan rasa aman dan kepastian ini. Ketika serangan terhadap tank Merkava yang dilindungi oleh sistem trofi berhasil, meskipun jarang, dampaknya lebih besar daripada kerusakan fisik, ia menghancurkan mitos kekebalan. Setiap video perlawanan yang beredar, meskipun dalam kadar propaganda, setiap penyergapan tak terduga, dan setiap korban yang jatuh dari insiden friendly fire, seperti yang dibahas dalam bab 8, berfungsi sebagai senjata psikologis yang menggerogoti kohesi dan semangat juang. Data dari layanan kesehatan mental Israel, yang sebagian diantaranya dipublikasikan secara anonim oleh Ma'arif, mengindikasikan lonjakan signifikan dalam kasus combat stress reaction, CSR, dan gangguan stres pasca trauma, PTSD, di antara tentara aktif dan cadangan yang ditarik dari Gaza. Ini adalah metrik yang tidak terlihat oleh drone dan sensor, kelelahan psikologis pasukan. Kelelahan ini bukan hanya hasil dari lamanya pertempuran, itu adalah hasil langsung dari keharusan untuk beroperasi di lingkungan di mana ancaman tidak pernah terlihat dan tidak pernah diam. Seorang psikolog militer IDF yang dikutip oleh Haaretz menyatakan, ancaman yang tidak terlihat, dari terowongan, dan ancaman yang tidak bersuara, keheningan setelah penyergapan, menciptakan tekanan yang lebih besar daripada pertempuran terbuka yang berkelanjutan. Kami dapat melawan peluru, tetapi kami kesulitan melawan paranoia. Daya tahan psikologis Hamas di sisi lain, didorong oleh dua faktor utama, tujuan ideologis yang kuat dan penguasaan medan lokal. Bagi Al-Qassam, Gaza adalah benteng mereka. Setiap reruntuhan, setiap terowongan,
dan setiap gang sempit adalah medan yang mereka kenal dan mereka cintai. Mereka tidak terbebani oleh kebutuhan untuk mempertahankan jalur komunikasi yang mulus atau sistem C4I yang kompleks. Keberhasilan mereka diukur bukan dengan penaklukan teritorial, tetapi dengan kemampuan mereka untuk bertahan hidup dan menyebabkan kerugian kepada musuh yang jauh lebih kuat, hari demi hari. Analisis yang diterbitkan oleh Institute for National Security Studies, INSS, di Tel Aviv mengakui bahwa strategi Hamas telah berhasil memperpanjang konflik dan, yang paling penting, meningkatkan biaya politik dan sosial bagi Israel. Perang ini diukur di arena global oleh liputan media, opini publik internasional, dan tekanan dari sekutu. Semakin lama Israel membutuhkan waktu untuk mencapai tujuan yang tidak pernah tercapai, penghancuran total Hamas, semakin besar kerugian strategis yang ditanggungnya di panggung dunia. Dalam paradigma ini, daya tahan psikologis, kemampuan Hamas untuk terus bertempur di bawah tekanan luar biasa, berhasil mengalahkan keunggulan teknologi dan kekuatan fisik Israel. Pergeseran paradigma ini mengajarkan pelajaran kunci perang modern, bahwa di medan yang kompleks dan urban, kehendak untuk bertempur dapat menjadi senjata yang lebih efektif daripada tank tercanggih. Operasi Gaza menjadi studi kasus klasik di mana kesombongan yang dibangun di atas teknologi tinggi bertemu dengan kekuatan mental yang lahir dari ideologi dan keputusasaan. Pada akhirnya, pertarungan ini bukan tentang siapa yang memiliki persenjataan lebih banyak, tetapi tentang siapa yang mampu mempertahankan mental prajuritnya di bawah tekanan paranoia dan ketidakpastian yang paling ekstrim. Di Gaza, daya tahan psikologis menjadi mata uang strategis yang sesungguhnya. Strategi Al-Qassam, perang keheningan, strategi psikologis Hamas untuk melelahkan dan menanamkan rasa takut. Di tengah desingan drone canggih dan gemuruh tank Merkava, Brigade Al-Qassam telah meluncurkan senjata paling efektif mereka, keheningan. Strategi ini, dijuluki oleh beberapa analis pertahanan sebagai perang keheningan, adalah puncak dari perang psikologis yang dirancang secara brutal untuk menghancurkan, bukan fisik, melainkan kehendak musuh. Alih-alih terlibat dalam konfrontasi langsung yang destruktif dan simetris, Hamas menginstruksikan pasukannya untuk melelahkan militer Israel dan menanamkan rasa takut melalui absence, ketiadaan musuh yang terlihat. Laporan dari garis depan pertempuran di Jabalia dan Syujaiyah, yang dikumpulkan oleh wartawan independen dan dianalisis oleh Middle East Eye, menggambarkan situasi yang mencekam. Pasukan Israel sering menemukan diri mereka di area yang secara taktis telah mereka bersihkan, namun hanya untuk dihantui oleh keheningan yang menyesakan. Setelah serangan artileri atau pemboman yang masif, yang seharusnya diikuti oleh respons balasan yang sporadis dari musuh, yang terjadi justru keheningan total, yang terasa lebih menakutkan daripada suara tembakan. Keheningan ini adalah sebuah taktik yang disengaja. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi paranoia ekstrim. Seorang perwira intelijen Israel yang kembali dari tugasnya di Gaza, dalam sebuah debriefing yang datanya bocor kepada Haaretz, menjelaskan, "Kami diajari untuk memprediksi tanggapan musuh berdasarkan tekanan yang kami berikan. Tetapi mereka hanya menghilang. Ketika kami mengira mereka sudah pergi, keheningan itu membuat kami bertanya, apakah ini jebakan? Apakah mereka hanya menunggu kami untuk lengah?" Keheningan itu sendiri menjadi ancaman. Al-Qassam dengan cermat memanfaatkan jaringan terowongan sebagai bagian integral dari strategi keheningan ini. Terowongan memungkinkan pasukan mereka untuk bergerak tanpa terdeteksi, melancarkan serangan hit and run yang cepat, dan segera menghilang kembali ke bawah tanah. Operasi ini direncanakan untuk menjadi singkat dan mematikan, seringkali hanya melibatkan 2 hingga 3 pejuang yang meluncurkan amunisi anti-tank dari jarak dekat. Setelah misi selesai, mereka tidak bertahan untuk bertempur. Mereka kembali ke terowongan, dan keheningan kembali menyelimuti area tersebut. Menurut Dr. Omar Khalil, seorang ahli strategi konflik asimetris dari Gaza Institute for Policy Research, yang menulis dalam kolomnya, strategi ini memiliki dampak 2 kali lipat. Pertama, ia melindungi aset Hamas, pejuang mereka kembali dengan aman. Kedua, ia memaksa IDF untuk mengonsumsi sumber daya secara boros. Keheningan memaksa unit Israel untuk melakukan prosedur clearance yang berulang-ulang, menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari musuh yang mungkin sudah berada berkilo-kilometer di bawah tanah. Mereka harus memeriksa setiap lubang, setiap tumpukan puing, dan setiap sudut. Semua hanya untuk memverifikasi ketiadaan musuh yang terasa seperti hantu. Kelelahan fisik dan mental yang diakibatkan oleh proses yang lambat dan penuh kecurigaan ini adalah tujuan utama Al-Qassam. Selain itu, perang keheningan
juga secara efektif meningkatkan risiko friendly fire, seperti yang dibahas dalam bab 8. Ketika keheningan membuat setiap gerakan tak terduga dianggap sebagai ancaman, dan ketika komunikasi terputus, bab 7, batas antara kawan dan musuh menjadi kabur. Keheningan yang tiba-tiba setelah penyergapan yang cepat oleh Hamas menyebabkan unit Israel menjadi tegang, dan seringkali, mereka bereaksi berlebihan terhadap unit kawan yang bergerak tidak sesuai rencana, memperparah kekacauan internal mereka sendiri. Ini adalah judo psikologis, menggunakan kekuatan dan paranoia musuh untuk melukai diri mereka sendiri. Taktik ini menantang doktrin perang Israel yang didasarkan pada kontrol total. IDF mengandalkan kemampuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menetralkan target secara cepat. Keheningan yang diterapkan Al-Qassam secara efektif menolak kesempatan IDF untuk terlibat dalam pertempuran yang mereka inginkan. Mereka menolak konfrontasi frontal, yang merupakan domain keunggulan Israel, dan sebaliknya, mereka memaksakan perang menunggu dan mencari yang secara inheren menguntungkan pihak yang bersembunyi. Seorang perwira cadangan yang baru ditarik dari Gaza, dalam sesi terapi kolektif yang direkam oleh rekannya dan dipublikasikan sebagian oleh The Guardian, berbicara tentang beban keheningan. Bukan suara tembakan yang membuat kami tidak tidur. Itu adalah keheningan. Anda tidak pernah tahu di mana mereka. Mereka bisa berada di belakang dinding itu, atau di bawah lantai ini. Setiap langkah terasa seperti memicu jebakan. Kami lelah karena tidak tahu, bukan karena bertempur. Dengan menjadikan keheningan sebagai senjata, Al-Qassam telah berhasil mengalihkan fokus konflik dari kekuatan militer, di mana Israel unggul, ke daya tahan mental, di mana Hamas berjuang untuk menyamai keunggulan. Strategi psikologis ini bertujuan untuk melemahkan moral Israel, membuat operasi militer tidak berkelanjutan, dan pada akhirnya, menciptakan kekalahan dari kelelahan yang lebih merusak daripada kekalahan taktis di lapangan. Dilema strategis, perangkap, bebek duduk, dan kegagalan mengubah taktik Israel. Setelah berbulan-bulan operasi militer di jalur Gaza, sebuah kritik pedas namun internal muncul dari kalangan militer Israel sendiri. Pasukan pertahanan Israel, IDF, terperangkap dalam siklus taktis yang dapat diprediksi, membuat unit-unit lapis baja dan infanteri mereka rentan terhadap serangan hit and run Al-Qassam yang cepat dan mematikan. Kondisi ini, yang oleh seorang analis militer senior di Tel Aviv disebut sebagai perangkap bebek duduk, sitting duck, menunjukkan adanya dilema strategis mendasar. IDF memiliki kekuatan untuk menghancurkan, tetapi gagal secara fundamental untuk beradaptasi dengan peperangan asimetris yang diterapkan Hamas. Perangkap bebek duduk ini berakar pada ketergantungan struktural pada kekuatan lapis baja dan superioritas udara. Doktrin IDF dirancang untuk mengalahkan tentara konvensional dengan gerakan cepat, daya tembak masif, dan perlindungan superior. Namun, di labirin Gaza yang penuh jebakan, taktik ini menjadi bumerang. Tank Merkava dan buldoser lapis baja D9, yang seharusnya menjadi simbol dominasi, seringkali dipaksa bergerak lambat melalui ganggang sempit untuk membersihkan rute atau mendirikan pos-pos sementara. Pada saat inilah, mereka menjadi sasaran empuk, sasaran yang bergerak, lambat, dan bernilai tinggi. Kolonel Purnawirawan Asaf Harel, seorang mantan komandan Brigade Lapis Baja yang kini menulis analisis untuk The Jerusalem Post, menggarisbawahi kegagalan adaptasi ini. Unit-unit kita bertarung seperti di lembah terbuka di Sinai pada 1973, padahal kita berada di lingkungan urban terpadat di dunia, tulisnya. Ketika tank dipaksa berhenti untuk menunggu unit Zeni membersihkan alat peledak rakitan, mereka menjadi target statis. Musuh datang dari terowongan, menembakkan RPG-7 atau rudal anti-tank Al-Yasin, dan kembali menghilang dalam 30 detik. Kita hanya bisa bereaksi, bukan berinisiatif. Kritik utama adalah pada pola operasi harian yang repetitif. Unit-unit harus mengikuti rute logistik dan patroli yang pada akhirnya dapat dipetakan oleh pejuang Hamas. Meskipun ada upaya untuk mengubah rute, struktur operasi yang berpusat pada pembersihan dan pengamanan wilayah memaksa adanya pola pergerakan yang dapat diprediksi. Ini bertolak belakang dengan prinsip perang gerilya asimetris Al-Qassam, yang menekankan ketidakpastian dan kecepatan. Selain itu, kegagalan Israel untuk mengubah taktik secara mendasar dipengaruhi oleh kekakuan birokrasi dan politik. Setiap insiden, terutama yang melibatkan kerugian nyawa atau peralatan mahal, memicu penyelidikan dan tuntutan pertanggungjawaban. Ini membuat para komandan lapangan menjadi enggan untuk mengambil risiko taktis yang besar, yang padahal sangat dibutuhkan dalam pertempuran asimetris.
Mereka cenderung memilih metode yang aman secara prosedur, seperti membersihkan dengan kekuatan lapis baja besar, meskipun mereka tahu bahwa metode tersebut tidak efektif dan memakan waktu. Dr. Ilan Levy, seorang sosiolog militer di Hebrew University, dalam wawancara dengan The Times of Israel, menjelaskan fenomena ini sebagai keengganan inovasi di bawah tekanan. IDF adalah organisasi yang beroperasi berdasarkan kesempurnaan teknologi, mengubah taktik secara drastis, misalnya, mengandalkan unit infanteri ringan, kecil, dan bergerak cepat seperti musuh, berarti mengakui bahwa teknologi puluhan miliar dolar mereka gagal. Secara psikologis, ini sulit diterima oleh para jenderal dan politisi, katanya. Akibatnya, mereka terus menggandakan penggunaan aset berat, meskipun aset tersebut justru menjadi magnet bagi serangan Al-Qassam. Perangkap, bebek duduk, ini semakin diperparah oleh taktik perang keheningan yang dibahas dalam bab 10. Keheningan itu sendiri memaksa unit Israel untuk beroperasi dengan tingkat kewaspadaan dan kecurigaan yang sangat tinggi, yang secara inheren memperlambat gerak maju dan meningkatkan waktu paparan mereka di area terbuka. Bayangkan sebuah tim yang harus berhenti setiap beberapa meter untuk memastikan tidak ada musuh di bawah puing-puing atau di terowongan, sementara kendaraan mereka, seperti buldoser yang mematikan, menjadi sasaran diam yang ideal bagi rudal anti-tank. Tragedi ini juga terwujud dalam pemaparan korban dari pasukan pendukung. Seringkali, kerugian terbesar dialami oleh unit-unit pendukung teknis atau ZENI, yang memiliki peran penting dalam membersihkan jebakan dan membuka jalan, tetapi pergerakannya sangat terbatas dan lambat. Serangan terhadap buldoser D9, yang menjadi berita utama yang dirilis oleh Yediot Ahronot, menunjukkan bahwa Hamas telah berhasil memprioritaskan target yang paling mengganggu operasi IDF, memperkuat anggapan bahwa taktik Israel telah menjadi previsible, mudah dibaca dan diprediksi. Kegagalan untuk mengubah taktik ini bukan karena kekurangan keberanian individu di lapangan, tetapi karena dilema strategis institusional, bagaimana sebuah tentara konvensional yang unggul secara teknologi dapat memenangkan perang melawan musuh yang merangkul ketidakpastian, keterbatasan, dan keheningan. Selama IDF terus mengirimkan bebek duduk berharga mereka ke dalam perangkap taktis Hamas, biaya perang dalam hal nyawa dan moral akan terus meningkat, membuktikan bahwa adaptasi psikologis dan taktis Al-Qassam jauh lebih efektif daripada keunggulan teknologi Israel yang stagnan. Meskipun laporan resmi militer Israel terus menekankan keberhasilan struktural, kerentanan taktis unit di lapangan adalah indikator yang paling jujur dari kekalahan dalam perang adaptasi. Taktik baru Al-Qassam jadikan tentara Israel seperti bebek di lapangan tembak ini menggarisbawahi bagaimana taktik Al-Qassam yang adaptif telah membuat unit-unit Israel yang lebih berat menjadi rentan. Dunia sedang menyaksikan secara real-time sebuah paradoks militer yang paling brutal, bagaimana kekuatan militer regional yang paling canggih, didukung oleh teknologi pertahanan puluhan miliar dolar, gagal mencapai tujuan strategis utamanya, yaitu menghancurkan entitas non-negara yang beroperasi di wilayah yang dikepung. Perang di Gaza telah melampaui fase taktis dan memasuki fase kekalahan strategis bagi Israel. Kemenangan operasional yang sering diklaim oleh pasukan pertahanan Israel, IDF, seperti penghancuran terowongan atau eliminasi komandan, berubah menjadi kekalahan jangka panjang karena kegagalan total dalam mencapai tujuan politik dan psikologis yang lebih besar. Fenomena ini diringkas secara tajam oleh Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, yang memperingatkan Israel bahwa jika tidak melindungi warga sipil, mereka akan mengganti kemenangan taktis dengan kekalahan strategis, sebagaimana dilaporkan oleh Sindonews.com. Kekalahan strategis ini memiliki 3 dimensi utama: daya tahan militer Hamas, kerusakan moral psikologis di pihak Israel, dan keruntuhan legitimasi politik global. Pertama, daya tahan militer Hamas telah membuktikan bahwa asimetri tidak identik dengan kerapuhan. Meskipun menghadapi pemboman udara tanpa henti dan invasi darat skala besar, Brigade Al-Qassam menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga beradaptasi dan menyerang balik dengan efektivitas yang meningkat, seperti yang terbukti dari keberlanjutan serangan roket dan keberhasilan penyergapan unit-unit berat IDF yang dibahas dalam bab 11. Strategi perang gerilya urban, yang memanfaatkan jaringan terowongan sebagai perangkat pengalih kekuatan, force multiplier, telah melindungi infrastruktur inti mereka, termasuk pusat komando dan kontrol, serta gudang amunisi. Dengan sumber daya yang jauh lebih kecil, Hamas telah mencapai apa yang oleh ahli strategi konflik asimetris disebut sebagai kemenangan survival. Mereka tetap ada, mereka masih bertempur, dan mereka masih menjadi subjek negosiasi yang tak terhindarkan. Kedua, kerusakan moral dan psikologis di pihak Israel menjadi luka yang tidak dapat disembuhkan dengan senjata.
Perang yang berlarut-larut telah menciptakan dampak psikologis yang mendalam pada masyarakat Israel dan terutama pada tentara yang kembali dari Gaza. Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, secara terbuka menyatakan bahwa serangan awal Hamas pada 7 Oktober adalah bukti dari kegagalan intelektual dan psikologis Israel yang terlalu arogan dan meremehkan kemampuan perlawanan. Lebih lanjut, keberlanjutan konflik ini, yang didorong oleh taktik keheningan dan jebakan yang mematikan, telah menyebabkan lonjakan signifikan dalam kasus gangguan stres pasca trauma, PTSD, di kalangan tentara cadangan. Data dari layanan kesehatan mental militer, meskipun dirahasiakan, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pasukan pulang dengan kelelahan, paranoia, dan ketidakpercayaan terhadap strategi komando, yang menunjukkan bahwa keberanian psikologis Hamas berhasil menandingi, bahkan mengungguli, kekuatan fisik IDF. Ketiga, dan mungkin yang paling merusak, adalah keruntuhan legitimasi politik global. Perang asimetris selalu memiliki dimensi naratif yang kuat, di mana medan pertempuran sesungguhnya adalah opini publik internasional. Strategi Al-Qassam yang diprioritaskan untuk survival di tengah serangan yang destruktif berhasil membingkai konflik sebagai pertarungan antara David dan Goliat di mata dunia. Ketika Israel, sebagai kekuatan konvensional, gagal mencapai kemenangan yang cepat dan bersih, dan sebaliknya menghasilkan bencana kemanusiaan yang masif, mereka kehilangan modal moral mereka. Kegagalan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk mengajukan rencana politik yang kredibel untuk masa depan Gaza, siapa yang akan memerintah setelah perang, menimbulkan tekanan yang makin besar dari sekutu terdekatnya, termasuk Amerika Serikat, seperti yang dilaporkan oleh VOA Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa bahkan jika Hamas dapat dilenyapkan secara fisik, suatu tujuan yang diyakini sulit dicapai, menurut Olmert, krisis politik dan keamanan Israel di masa depan tetap tidak terpecahkan. Kegagalan untuk mengubah kemenangan taktis di lapangan menjadi solusi politik yang berkelanjutan adalah definisi klasik dari kekalahan strategis. Pada akhirnya, perlawanan Gaza telah membuktikan bahwa kemenangan bukan hanya soal menaklukkan, tapi tentang bertahan dan memenangkan narasi global. Sebuah analisis yang juga disoroti oleh Ahlul Bait Indonesia yang menyimpulkan bahwa Israel memenangkan pertempuran udara, tetapi kehilangan legitimasi di bumi. Ini adalah akhir yang keras bagi sebuah operasi militer yang seharusnya dirancang untuk mengubah realitas keamanan. Sebaliknya, realitas yang berubah adalah status Israel di panggung dunia dan persepsi masyarakatnya tentang keamanan, sebuah perubahan yang dimenangkan oleh ketahanan pejuang Gaza.